Ini saya buka-bukaan saja, saya nggak ada yang saya tutup-tutupi. Saya nggak mau orang mau belajar budidaya gabus itu sudah berekspektasi tinggi. Gabus saya pelihara selama 8 bulan, memakai pakan pabrikan, habisnya pakan 3 kintal misalnya, jadi daging 3 kuintal, kemudian 1 kilonya nanti dijual dengan harga 100.000. Saya nggak mau, saya buka aja. Saya nggak mau seperti itu. Ini realnya di sini itu kalau halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, seluruh semua pecinta ikan kebumen. Hari ini cara-caranya, apa ya? Cara-caranya gitu ya. Ini cara-caranya ini ya bikin cara-caranya itu studio lah. Apalah bahasanya cara-caranya itu apa? Monggo komen nanti pusing aku. Jadi gini, dari kemarin saya mau bikin perbandingan. Ini 1000 ekor ikan gabus 1000 ekor nila. Nah, ini pakannya habis berapa, terus bibitnya berapa ya, terus lamanya waktu, terakhir lahan yang digunakan ya, sama ini. Nanti pilihan ada di panjenengan semua. Jadi mau budidaya gabus, mau budidaya nila, monggo. Oke, ini berdasarkan pengalaman yang sudah saya jalani. Jadi ini data, bukan saya ngarang. Untuk bibit gabus kan ada tuh bibit yang ngambil dari alam, jadi bibitnya nggak beli. Terus nila itu jenengan pernah beli indukan yang bibitan yang bagus, kemudian dipelihara jadi ikan konsumsi, terus kemudian jadi ikan apa? Jadi indukan. Nah, ini bisa mengurangi kos untuk bibit ya. Jadi seperti itu. Ini yang kita bahas secara umumnya. Nah, untuk pakan, jadi kalau untuk pakan gini, gabus itu ada dua macam pakan pabrikan sama alam ya. Jenengan nanti tinggal pilih. Kalau jenengan di daerah pedesaan kayak saya, ini lebih baik kalau gabus itu pakannya pakan alam. Kan banyak tuh, ada keong, jangkrik, percil atau kodok, katak sawah itu, terus bekicot, daging, maggot, itu banyak. Dan harga pakan alam untuk gabus ini lebih murah daripada pakan pabrikan. Kalau rata-rata pakan alam, kalau saya sih kalau pakan alam budidaya gabus ini pakan alamnya nggak beli. Kayak keong, bekicot, percil, kodok, kata kecil itu nggak beli, saya nyari sendiri. Nah, bagi panjenengan di daerah perkotaan yang kepengen memakai pakan alam pun bisa. Jenengan bisa budidaya maggot. Nah, maggot itu tergantung nanti dari apa yang kita kasihkan ke maggot. Jadi kadar protein maggot itu nggak bisa kita pukul rata. Misalnya proteinnya 40% gitu. Nggak bisa, karena maggot ini hanya kulit kayak kapsul. Jadi yang menjadikan daging daging untuk ikan gabus itu isi dari maggot. Ya, maggot isinya tergantung pakannya. Maggot pakan daging, ya otomatis proteinnya bisa 40% lebih. Tapi maggot pakan sayur nggak bisa. Oke ya, ini masalah pakan. Nah, ini kalau untuk nila masalah pakan ini fix pabrikan. Nah, terus berapa jumlah pakan yang harus diberikan? Oke, jadi keempat faktor ini nanti semuanya berhubungan. Nah, berapa jumlah pakan yang harus diberikan? Untuk pakan nila nanti saya cantumkan link atau
besarnya biaya operasional untuk nila, saya nanti cantumkan link di deskripsi video saya yang membahas tentang berapa pakan atau operasional untuk pembesaran ikan nila 1000 ekor. Nanti saya cantumkan biar videonya nggak terlalu panjang lah. Sekarang langsung kita bahas yang gabus. Gabus ukuran yang sering dipelihara sama orang-orang itu ukuran 3-5 cm. Ya. Jadi yang sering dipelihara orang ini harga segini. Yang sering. Mas, saya pelihara gabus dari ukuran ini. Mas, saya pelihara gabus dari ukuran ini. Itu bukan. Jadi kita bahas yang paling seringnya. Kalau nila di saya itu yang paling sering dipelihara itu 46 sampai 57 cm. Ini ukurannya. Nah, sedangkan harga bibit per ekor untuk ikan gabus 3-5 cm itu di sini rata-rata, saya bilang rata-rata itu sekitar Rp750. Kalau ini rata-rata di saya itu Rp250 di sini. Oke, mungkin di daerah jenengan lebih murah, mungkin di daerah jenengan lebih mahal. Ini yang saya bahas ini secara umum, ya. Nanti jangan jadi perdebatan di kolom komentar. Kalau misalnya kurang jelas nanti tanyakan langsung. Oke. Untuk harga bibit tadi sudah ya. Ini harga bibit nila juga sudah, ya. Terus, oke. Gabus itu masa peliharanya itu sekitar dari ukuran 3-5 cm. Itu menghabiskan waktu sekitar 8 bulan untuk mencapai ke angka untuk mencapai ke berat ikan konsumsi yaitu 200 gram atau 2 on up ke atas. Jadi sekilo isi 5, sekilo isi 3, sekilo isi 2 itu membutuhkan waktu minimal 8 bulan. Ini sudah saya coba. Tapi kalau gabus ini memakai pakan pabrikan, ini bisa sampai 1 tahun baru bisa mencapai bobot 200 gram. Nah, sedangkan harga pakan pabrikan dengan pakan alami untuk gabus itu lebih mahal pakan pabrikannya. Ya sih, sekarang kalau pelet ya, yang protein 30 itu rata-rata sekarang eceran saya ngomong eceran itu harganya di sini rata-rata 15.000 per kilo. Nah, ini kalau 1000 ekor ikan gabus itu bisa membutuhkan, karena ikan gabus ini kan proteinnya di atas 60% kan ya. Nah, sedangkan pakan pabrikan itu proteinnya, kandungan proteinnya itu 30%. Nah, 30 ke 60 kan berarti 2 kali lipat. Rata-rata FCR itu 2 kg pakan jadi 1 kg daging. Nah, ya kan? Nah, ini sampai sini jangan paham. Nah, terus harga jual gabus itu rata-rata di sini itu saya beli 40.000 per kilogram. Harga pakan 15.000. Jadi ini 15.000 kali 2 karena 2 kg baru jadi 1 kg. Terus harga jual gabusnya 40.000. Nah, jadi petani rata-rata untung 10.000 per kilo kotor per kg. Tapi kotor, belum dipotong operasional dan lain-lain. Nanti paling bersihnya sekitar 4.000 sampai 5.000 rupiah per kilo. Itu seperti itu. Oke. Nah, nanti jenengan tinggal pilih. Kalau harga pakan pabrikan di sini kodok nggak bayar. Kalau saya, terus bekicot, keong juga nggak bayar, tinggal nyari ke sawah. Maggot beli, kalau saya nggak budidaya. Cuma harganya sekitar 7.000 per kilo kalau maggot. Oke. Terus kalau pakan pabrikan ya ini, pakannya 15.000 untuk jadi 1 kg
apa namanya, daging konsumsi gabus itu butuh 2 kilogram. Jadi terserah jenengan. Untung mas, ya untung lah, ini untungnya 4.000 sampai 5.000 rupiah per kilo untungnya. Itu seperti itu. Oke. Jadi nanti jenengan silahkan mau memilih, mau budidaya nila atau gabus. Ini saya buka-bukan saja, saya nggak ada yang saya tutup-tutupi. Saya nggak mau orang mau belajar budidaya gabus itu sudah berekspektasi tinggi. Gabus saya pelihara selama 8 bulan, memakai pakan pabrikan, habisnya pakan 3 kuintal misalnya, jadi daging 3 kuintal, kemudian 1 kilonya nanti dijual dengan harga 100.000. Saya tidak mau, saya buka aja. Saya tidak mau seperti itu. Ini realnya di sini itu kalau saya nerima gabus itu 40.000 per kilogram. Ini gabus budidaya. Kalau tangkapan alam saya di bawahnya 30 saja. Kalau tangkapan alam, tapi kan tangkapan alam ini nggak masuk karena ini kan kita bahasnya budidaya. Oke, ini untuk masalah pakan tadi. Nah, kalau untuk nila, lamanya ikan nila ini rata-rata kalau saya pelihara itu sekitar 3 sampai 4 bulan. Nah, ini sudah jadi ukuran konsumsi sekilo isi 3, 4, 5 ekor per kilo. Nah, ini kalau ikan nila. Ya. Oke. Terus lahan. Jadi untuk 1.000 ekor ikan gabus sama 1.000 ekor nila butuh lahan berapa? Nah, untuk lahan ikan nila 1.000 ekor, lahan ikan gabus 1.000 ekor itu membutuhkan lahan kolam 3 kali 4 meter dengan kedalaman rata-rata 1 meter. Karena gabus bisa ditabur padat tanpa aerator. Jadi gabus ini memang air tenang. Tapi kalau nila untuk lahan 3 kali 4 meter dengan kedalaman 1 meter itu butuh aerator. Nah, butuh aerator. Ini sama gedenya, cuma ini butuh bantuan. Kalau untuk gabus tidak. Jadi nila butuh bantuan aerator, kalau gabus tidak. Ya, nanti jenengan silahkan pilih. Nah, ini kalau pakan sama bibitnya kan sudah. Nanti saya sertakan linknya. Jadi jenengan nonton video ini, setelah itu jenengan nonton video yang saya cantumkan linknya di deskripsi video ini. Jadi linknya itu ya video saya juga di channel saya juga tentang biaya dan operasional bibit pakan untuk 1.000 ekor nila. Oke, kalau misalnya nanti belum jelas, next episode saya bahas lagi lebih detail lagi. Oke? Terima kasih yang sudah nonton, terima kasih yang sudah subscribe. Kalau salah minta maaf. Nih, saya hari ini pakai Sepultura ini. Sepultura itu grup band asal Brasil, thrash metal. Nih, Bloody Road. Jadi terima kasih yang sudah nonton, terima kasih yang sudah subscribe. Segala salah minta maaf. Mohon maaf segala kekurangan. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam kelipik-kelipik.